Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Astia Dika bisa menemani Anda di acara Hal Indonesia di Hari yang Fitri ini. Dan yang luar biasa, hari ini saya berkesempatan untuk berwawancara dengan salah satu sosok paling penting di Republik Indonesia, yaitu Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, semuanya Alhamdulillah. baik. Ya. Pak, ini tahun kedua kita merayakan Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi, dan pemerintah juga sudah melakukan berbagai upaya untuk bisa menekan lajunya penyebaran COVID-19. Tanggapan Bapak sendiri untuk hal ini seperti apa, Pak? Ya, seperti kita ketahui bahwa kita memang hari raya ini dalam suasana masih menghadapi COVID-19, ya, pandemi COVID-19. Karena itu maka di dalam kita merayakan Hari Raya Idul Fitri ini, supaya kita juga menjaga dan memelihara diri supaya perayaan Idul Fitri itu tidak kemudian menimbulkan bertambah atau semakin tingginya COVID ini. Kita sudah berusaha sedemikian rupa untuk menekan COVID sampai seperti kita alami sekarang ini. Oleh karena itu, jangan sampai hari raya ini kemudian merusak ya apa yang sudah kita lakukan, atau yang kita lakukan itu menjadi sia-sia, menjadi muspro ya. Karena ada contoh yang baru kita dapatkan, seperti perayaan keagamaan di India, ya itu ternyata upaya India yang sudah bagus untuk mengendalikan COVID, bahkan India itu sudah lebih dulu melakukan vaksinasi sejak Januari, kemudian hariannya pun vaksinasi yang dilakukan itu juga lebih tinggi dari kita, sudah sekian juta dosis, tetapi semuanya itu hilang karena adanya kita tidak mematuhi protokol kesehatan ketika merayakan hari keagamaannya. Nah, itulah dengan berkaca hal-hal seperti itu, dan juga dengan memperhatikan ya, pengalaman kita di Idul Fitri yang lalu, libur panjang Idul Fitri, sehingga terjadi kenaikan sampai 90%, maka pemerintah menetapkan untuk melarang mudik lebaran. Dan dari segi agama juga, posisi mudik untuk bersilaturahim itu baik, tetapi posisinya kan cuma sunnah saja. Sedangkan menghindarkan diri, menjaga diri dari ketertularan atau bahaya wabah itu menjadi wajib. Dalam agama disebutkan bahwa menjaga diri dan orang lain daripada pengaruh, daripada terkena wabah itu wajib. Oleh karena itu harus mendahulukan yang wajib, menjaga diri, daripada mengamalkan sunnah, yaitu untuk bertemu dengan keluarganya. Apalagi di keluarganya itu juga orang tuanya atau paman-pamannya, ada yang sudah umurnya lanjut dan rentan sekali terkena pengaruh COVID. Tetapi silaturahim itu kan bisa dilakukan lewat virtual, ya. Karena itu kita untuk kali ini kita masih harus dengan sabar dan bisa menerima untuk silaturahim kita masih harus dilakukan melalui virtual. Saya kira begitu penjelasan. Baik, jadi memang mendahulukan yang wajib, menjaga diri, jangan sampai euforia hari raya membuat kita abai, begitu ya Pak Ma'ruf. Betul, Pak, ya, kalau boleh ya. tahu Bapak sendiri tadi menunaikan sholat Idul Fitri di mana, Pak? Salat Idul Fitri itu kan itu juga pertimbangannya sama. Salat Idul Fitri itu hukumnya juga sunnah, dan menjaga diri adalah wajib. Tetapi kalau misalnya di daerah itu bukan daerah merah,
hijau atau kuning, dan bisa dilaksanakan dengan menjaga protokol kesehatan, nah itu pemerintah membolehkan sepanjang itu bisa dilakukan dengan baik. Tapi untuk daerah yang masih rawan, yang masih merah, sebaiknya itu memang tidak dilakukan di berjamaah bersama-sama untuk menghindari penularan. Maka jangan sampai terjadi nanti klaster sholat id. Itu jangan sampai terjadi. Maka itulah pemerintah memberikan batasan-batasan supaya harus dipastikan tidak terjadi penularan yang masif atau massal di tempat dilaksanakannya sholat id itu. Baik, jadi memang harus bijak juga menentukan bagaimana kita beribadah agar tidak mengganggu ke banyak orang gitu ya Pak. Pak, di Ya, tahun ini juga yang luar biasa, Idul Fitri juga bertepatan dengan perayaan Hari Raya agama lain, yaitu kenaikan Isa Al-Masih. Menurut Pak Kiai sendiri melihat ini di dalam satu keberagaman kita merayakan Hari Raya secara bersamaan seperti apa? saya kira kita sudah lama ya menjaga hubungan antar agama ini. Pertama yang harus dijaga itu kan dari segi akidahnya. Nah, kalau bahasa Islam itu kan lakum dinukum waliyadin. Artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya tidak saling ya, menjelekkan. Maka itu perlu dibangun yaitu teologi kerukunan. Teologi kerukunan itu teologi yang artinya menghormati pihak lain, tidak membangun teologi konflik, sehingga teologinya bisa diperdebatkan. Walaupun memang jarang juga konflik agama itu ditimbulkan dari teologi, tapi itu bisa terjadi. Karena itu maka narasi-narasi dakwah yang dilakukan oleh masing-masing agama supaya itu menjaga ya narasinya narasi kerukunan, jangan sampai narasi konflik. Tapi juga kemudian ada kita mempunyai semacam peranata-peranata yang mengawal kerukunan itu, ya. Misalnya ada forum kerukunan umat beragama, ini yang mengawal supaya tidak terjadi konflik itu. Ada majelis-majelis agama sendiri, kemudian ada Kementerian Agama, ya itu juga bagian daripada upaya kita menjaga. Jadi dijaga ini supaya pengertian-pengertian menjaga kerukunan itu tetap terjaga. Kemudian juga dialog ya kerukunan kebangsaan, dialog kebangsaan, kerukunan yang membawa kerukunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Bahkan juga bisa terjadi kan soal sosial, ekonomi itu pernah terjadi. Itu ditarik ke agama, padahal tidak ada hubungannya. Tapi karena itu ditarik-tarik, itu bisa jadi konflik agama. Nah, termasuk juga kalau terjadi seperti perbedaan atau hari raya yang berdekatan. Ya, ini sudah juga kita antisipasi supaya tidak saling ya memasuki wilayah masing-masing. Jadi jangan sampai orang Islam itu kemudian mensetrui, mengganggu, mengebom lah kasarnya itu. Ya yang ada di gereja itu tidak boleh. Nah itu diantisipasi baik pemahaman maupun juga antisipasi lapangannya. Begitu juga kelompok lain jangan memaksa-maksa orang Islam kemudian menggunakan atribut-atribut yang non-Muslim yang kemudian menimbulkan juga ketegangan yang ini semua dijaga dengan baik sehingga insya Allah pengalaman kita pada masa-masa yang lalu bisa kita atasi. Dulu pernah ada kesalahpahaman tapi belakangan kita sudah. Baik. Jadi memang toleransi ini sangat diperlukan apalagi negara kita begitu majemuk ya Pak ya. Dan memang esensi Bhinneka Tunggal Ika harus selalu jadi prioritas. Baik, pemirsa kita masih akan melanjutkan lagi perbincangan kita dengan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Namun kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.